Shalom, selamat siang. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini. Kami bisa berkumpul tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga jemaat yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom sekali lagi. Ya, puji Tuhan, siang hari ini kami bisa berkumpul tempat ini untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kita bayangkan Anda ada di sebuah rumah ya, dan tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Apa respon Anda? Apakah Anda mengabaikannya atau akan mencari sumber bahaya itu dan mengamankan diri? Nah, itulah kedua nas ini. Hari ini kita berbicara tentang Tuhan yang aktif berbicara. Terkadang seperti alarm peringatan ya. Terkadang seperti undangan yang penuh kasih. Amos membawa suara Tuhan, peringatan kepada Israel. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana Amos menangkap perintah Tuhan itu dan memperingatkan kepada bangsa Israel. Nah, kemudian Yohanes membawa kabar sukacita tentang firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, keduanya adalah suara Tuhan yang sama yang berbicara dengan konteks yang berbeda dari perjanjian lama dan kemudian dari konteks perjanjian baru. Kita lihat bagian yang pertama adalah suara peringatan atau prinsip Tuhan yang tak terbantahkan, yaitu dari Amos 3 tadi, ayat 1 sampai 8 itu, yaitu hubungan istimewa dan tanggung jawab istimewa. Ayat 1 dan 2 di situ berbicara, Amos memulai dengan kata-kata yang tegas. Kita lihat, dengarlah firman ini, segenap kaum yang telah kutuntun dari tanah Mesir. Jadi ketiga bangsa Israel hidup di tanah Mesir ya, hidup dalam perbudakan. Bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan itu. Nah, Allah mengingatkan Israel akan hubungan sejarah mereka dengan Dia. Allah mengingatkan kembali bagaimana dulunya bangsa Israel hidup di tanah Mesir itu. Mereka bukan sekedar bangsa biasa ya, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Namun perhatikan di ayat 2 itu, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Hanya bangsa Israel yang Tuhan pilih dan Tuhan juga yang kenal mereka. Itu sebabnya aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Tuhan yang memilih bangsa Israel, karena kesalahan bangsa Israel sendiri, Tuhan pula yang akan menghukum. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel pada saat itu ya teman-teman. Nah, pengetahuan Allah akan Israel bukanlah jaminan kekebalan dari penghakiman, melainkan justru dasar penghakiman. Inilah prinsip Alkitabiah. Makin banyak hak istimewa rohani, makin besar tanggung jawab. Ketika kita hidup semakin dekat dengan Tuhan, maka disitulah beban berat juga kita pikul. Bagaimana tantangan kita, bagaimana godaan dari iblis. Jadi di situ kita berhadapkan dengan tanggung jawab berat di situ. Nah, sebagai orang percaya hari ini, kita yang telah menerima kasih karunia melalui firman Tuhan, melalui Yesus Kristus, kita juga memikul tanggung jawab yang serius. Kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Nah, prinsip utama, Allah bertindak dengan tujuan dan konsisten. Setiap akibat dalam sejarah Israel memiliki sebab, ya kan? Yaitu pelanggaran perjanjian mereka. Ketika Amos berkata malapetaka, nah, Tuhan melakukannya ayat 6 itu, ini bukan gambaran Allah yang kejam, melainkan Allah yang berdaulat atas sejarah dan menggunakan peristiwa untuk mendisiplinkan umatnya. Ketika umat Israel melawan Tuhan,
Maka bagaimana Tuhan untuk mendisiplinkan mereka? Disitulah Tuhan memanggil Amos untuk menegur mereka yang melawan Tuhan di situ. Nah, puncaknya ada di ayat 7 dan 8 situ. Sebelum Tuhan bertindak dalam penghakiman, Dia selalu memberikan peringatan melalui nabi-nabinya. Ketika Tuhan melihat bangsa Israel menyimpang, maka Tuhan berfirman melalui nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka. Tapi ketika mereka tetap melawan nabi dan melawan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Nah, suara nabi adalah suara Tuhan. Mengabaikan nabi berarti mengabaikan Tuhan itu sendiri. Dari Amos kita belajar Tuhan tidak diam terhadap dosa. Dia aktif mengintervensi kehidupan umatnya. Tuhan selalu mengingatkan, Tuhan selalu menegur. Kemudian yang kedua, peringatan Tuhan adalah bukti kasihnya, bukan kejahatannya. Sebagai seorang ayah yang baik, memperingatkan anaknya sebelum anak itu terjadi kecelakaan atau terjadi musibah. Dia harus memperingatkan anaknya, mengingat anaknya. Demikian juga Tuhan, memperingatkan anaknya sebelum jatuh dalam dosa, dia memperingatkan dulu. Kemudian yang ketiga, kita yang hidup di bawah perjanjian baru punya tanggung jawab lebih besar daripada Israel. Kita memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, Alkitab yang lengkap, dan komunitas orang percaya. Nah, kita berkumpul untuk saling sharing, saling menguatkan, disitulah tujuan kita berkumpul. Kemudian bagian yang kedua, firman Tuhan yang membawa hidup. Tadi kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan, perhatikan, kata pengulangan ini, yang telah kamu dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, telah kami saksikan, telah kami raba dengan tangan kami. Ini bukan mitos atau ini bukan filosofi abstrak ya. Ini pengalaman sejarah, pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, pengalaman pribadi Yohanes dengan perjumpaan dengan Yesus Kristus. Nah, Yohanes menggunakan istilah firman hidup. Dalam perjanjian lama, firman Tuhan datang kepada nabi, termasuk Amos tadi, firman datang kepada bangsa Israel melalui Amos. Amos dari pengantara untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang Israel. Sekarang firman itu menjadi manusia. Firman itu sekarang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah peringatan dan janji yang menjadi daging, yang menjadi manusia, serupa dengan kita, 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Dialah sebab utama segala sesuatu yang membawa akibat keselamatan. Dan dia datang ke dunia bersama dengan kita dan dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Yohanes menyatakan ada 3 tujuan di sini. Yang pertama, apa yang telah kamu lihat dan dengar. Yang dengar itu kami beritakan kepada kamu. Pewartaan. Ketika Yohanes menerima firman Tuhan, Yohanes mendengar bagaimana Yesus hidup, dan dia menjadi saksi, dia memberitakan firman itu kepada orang lain. Dia memberitakan firman. Apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, itulah yang dia beritakan. Kemudian yang kedua, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Yaitu persekutuan dengan sesama orang percaya. Hubungan dengan sesama manusia. Apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan kepada orang-orang. Agar mereka juga menerima Tuhan dan percaya sebagai saksi Kristus. Kemudian yang ketiga adalah, dan persekutuan kami adalah dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Persekutuan, yaitu persekutuan vertikal, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mau menolong orang lain, ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Tidak mungkin kita mau menolong orang lain memberitakan firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan belum pulih. Tapi di sini Yohanes mengingatkan, menyampaikan bahwa bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan itu lebih dulu dipulihkan. Hubungan pribadi dengan kita, dengan Tuhan, itu dulu baru bagaimana kita bisa menolong orang lain. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada sesama kita. Bagaimana kita
memberitakan atau menceritakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya kamu sukacita kami menjadi sempurna. Nah, hasil akhirnya adalah sukacita yang utuh. Bukan sukacita yang setengah, bukan sukacita yang biasa, tapi sukacita yang utuh, yang sempurna. Kemudian persekutuan atau oikonia, berarti berbagai kehidupan, berpartisipasi bersama. Inilah respon terhadap suara Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi masuk ke dalam hubungan hidup dengan Dia dan komunitas orang percaya. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita respon panggilan itu. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, bukan karena rutinitas ya, tapi karena kita rindu kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hubungan kita itu pulih ketika kita bisa membagi kesaksian hidup kita kepada sesama kita. Dimanapun kita berada, di komunitas kita, di tempat pekerja kita, atau tempat telkom kita, komsel kita. Disitulah kita menjadi saksi yang hidup. Karena kita sudah mengalami, kita sudah merasakan bagaimana Tuhan sudah memimpin kita. Itulah yang kita beritakan kepada orang lain. Ini yang Yohanes menekankan di sini. Kemudian respon kita hari ini. Dari peringatan keundangan. Amos 1, Amos 3 ayat 7 mengatakan Tuhan tidak berbuat tanpa menyatakan rahasianya kepada Nabi. Yesus adalah penyataan terakhir dan terbesar. Dalam Dia peringatan Amos dan pewartaan Yohanes bertemu. Peringatan Amos, bertobatlah, penghakiman akan datang. Nah, Amos memperingatkan umat Israel karena penghakiman akan Tuhan. Tetapi Yohanes, pewartaan Yohanes, penghakiman sudah ditanggung Yesus Kristus. Sekarang ada persekutuan dan sukacita. Ketika Yohanes memberitakan bahwa sukacita itu sudah ada dalam hidup kita. Bagaimana kita memberitakan sukacita itu kepada sesama kita, kepada orang percaya, kepada keluarga, kepada teman-teman kita. Jadi teman-teman, salib adalah tempat di mana penghakiman Allah atas dosa dan kasih Allah bagi dunia bertemu secara sempurna. Disitulah Allah, yaitu Yesus Kristus, menyucikan kita. Harusnya kita yang dihukum karena pelanggaran-pelanggaran kita, tapi Yesus menggantikan kita. Dan kita sekarang dari hidup di dalam Kristus. Ada dua respon yang salah terhadap suara Tuhan ya. Yang pertama mengabaikan peringatan. Seperti Israel di zaman Amos itu ya. Menuju penghakiman. Mereka tidak merespon panggilan Tuhan dengan baik. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan Amos. Kemudian yang kedua, hanya mendengar tanpa masuk ke dalam persekutuan. Menganggap Injil sebagai informasi. Mendengar firman hanya sebagai hal biasa. Tetapi bagaimana kita diundang untuk merespon panggilan Tuhan itu? Mendengar panggilan Tuhan itu. Nah, ketika kita tidak merespon firman dengan baik, maka kehidupan Kristen akan kering. Maka kehidupan rohani kita tidak akan bertumbuh. Begitu-begitu saja. Tetapi ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita merespon dengan baik, maka di situ iman kita akan bertumbuh. Maka di situ hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan dan juga kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, teman kita, atau mungkin di tengah-tengah orang yang berbeda dengan kita. Disitulah kita menjadi terang dan garam di situ. Amin. Respon yang benar, hidup dalam terang. Respon yang benar terhadap suara Tuhan adalah mendengar dengan sungguh. Membaca firman Tuhan bukan saja rutinitas ya, tetapi sebagai percakapan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa bukan karena rutinitas, bukan karena dipaksa, dituntun ya. Tetapi bagaimana kita merespon panggilan Tuhan itu. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, berkomitmen pada persekutuan. Baik dengan Tuhan, doa pribadi, persembahan pribadi, maupun dengan sesama. Yaitu mungkin di dalam kelompok kecil, di situ kita akan bertumbuh. Saling menguatkan. Mungkin ada yang imannya lagi down, disitulah kita hadir untuk memberikan semangat yang baru. Menjadi saksi bagi teman-teman kita. Mungkin di situ kita bisa menemukan bagaimana dia kehidupan dengan keluarga, dalam ekonomi, dalam pendidikan.
Kita bisa menjadi berkat di situ, menjadi saksi di situ. Kemudian yang ketiga, membagikan apa yang kita alami. Seperti Yohanes. Yohanes sudah membagikan apa yang dia alami dengan Yesus Kristus. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia beritakan kepada jemaat di situ. Nah, kita menjadi saksi tentang firman yang hidup yang telah mengubah kita. Kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan secara pribadi kita. Nah, itulah yang kita saksikan kepada teman-teman yang lain. Yang tadinya saya begini, sekarang saya begini. Itulah kita merespon panggilan Tuhan. Kita menjadi saksi di situ. Orang lihat kehidupan kita, tinggal laku kita, karakter kita. Di situ kita menjadi saksi, menjadi terang dan garam di situ. Sebagai aplikasi praktis teman-teman, evaluasi respon kita. Kita evaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana Anda berespon ketika Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, melalui firman-Nya, melalui hati nurani kita, melalui keadaan kita, melalui suara seiman. Apakah Anda mengabaikan atau merenungkan? Kemudian prioritaskan persekutuan. Apakah persekutuan dengan Allah dan dengan sesama orang percaya adalah prioritas yang nyata dalam hidup Anda? Atau Anda hidup secara rohani di luar saja? Mari kita renungkan bagaimana kita respon panggilan Tuhan itu. Yang ketiga tadi, saksi yang hidup. Seperti Yohanes, kita dipanggil untuk menjadi saksi tentang apa yang telah kami dengar, kami lihat dan kami alami tentang Kristus. Dengan siapa Anda bisa membagikan pengalaman Anda dengan Tuhan? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami, itulah yang kita beritakan kepada orang lain, kepada sesama kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita, mari kita respon panggilan Tuhan. Kita renungkan bagaimana panggilan Tuhan itu kita masih bisa merespon dengan baik. Sebagai kesimpulan, Tuhan masih berbicara hari ini, amin. Melalui firman-Nya, melalui orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membimbing kita, mengubah kita. Kadang kita merasa tidak ada yang memperhatikan ya. Tetapi Tuhan memakai orang lain untuk membimbing kita, menuntun kita pelan-pelan. Nah, dia berbicara melalui firman-Nya yang tertulis itu dalam kitab, dalam firman Tuhan. Kita bisa membaca, kita bisa merenungkan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia berbicara melalui roh-Nya dalam hati kita. Kadang-kadang kita mengabaikan roh Tuhan berbicara dalam kita punya hati. Roh Tuhan menuntun, tapi kadang-kadang kita tidak merespon dengan baik. Kadang-kadang kita mengabaikan saja. Kita lebih mementingkan ego kita. Kita kadang-kadang kita mementingkan hal-hal duniawi. Akhirnya kita mengabaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dia berbicara melalui gerejanya. Jadi teman-teman, apakah kita mendengar panggilan Tuhan itu? Apakah kita merespon dengan hidup dalam persekutuan dengan Dia? Jadi teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita respon panggilan Tuhan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami belajar bagaimana Engkau mengutus Nabi Amos untuk membimbing, menasihati umat Israel Tuhan. Dan juga kami belajar tentang bagaimana Yohanes menjadi saksi atas jemaatnya Tuhan. Tuhan, kadang kami sebagai manusia, kadang kami tidak respon dengan baik panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, pada siang hari kami datang untuk mendengar dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.